Ambadar and Ambadar is an intellectual property law firm that was founded on September 2, 1965 by the late Mr. Tutun Ambadar. At the age of 56, we continue to keep up with the time and improve our capabilities so that we become the main choice for patent, trademark, industrial design, plant variety protection, and copyright holders, both local and international, in protecting their intellectual property. In carrying out this trust, we are also members of the International Intellectual Property Organization. Starting from the International Trademark Association, the International Association for the Protection of Intellectual Property, and Patent Attorneys Association, and the Young Communities Trademark Association. To be the most reliable and comprehensive IP law firm in the world. We all consultants, management, and staff of Ambadar and Ambadar are always ready to help you become a loyal partner in providing protection, commercialization, enforcement, and management of all types of intellectual property. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa muriduddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat bergabung Bapak Ibu semua di webinar Ambadar dan Ambadar pada hari ini. Puji syukur ada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di acara webinar Ambadar dan Ambadar secara virtual dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Webinar kita kali ini akan membahas seputar kekayaan intelektual pada rezim desain industri dengan tema manfaat perlindungan desain industri dalam kegiatan usaha. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Abdullah Liando, selaku moderator pada acara webinar hari ini. Pertama-tama yang terhormat, keynote speaker kita Ibu Anissa Ambadar SH LLM, selaku Managing Partner Ambadar & Ambadar. Dan perlu saya sampaikan, kami mohon maaf bahwa Ibu Anissa tidak dapat menghadiri acara webinar kita pada hari ini, namun beliau menyampaikan, memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada peserta yang hadir pada acara webinar hari ini. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Mahesa Yuda Kumbara, selaku IP Manager Ambadar & Ambadar, dan alhamdulillah beliau sudah bersama kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Bayu Saputra Slamet ST, beliau merupakan pemeriksa desain industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang sekaligus juga menjadi narasumber webinar kita pada hari ini. Dan yang terakhir yang kami hormati, para peserta webinar Ambadar dan Ambadar, yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu untuk bergabung dan berpartisipasi di acara webinar kita pada hari ini. Baiklah, untuk agenda pertama kita, mari kita simak sambutan dari keynote speaker kita, Bapak Mahesa Yuda Kumbara. Kepada Bapak Yuda, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Riza atas waktu dan kesempatannya. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan keynote speech dari Ibu Anissa Ambadar SH LLM, selaku Managing Partner Ambadar & Ambadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bayu Saputra Slamet, pemeriksa desain industri pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kami hormati jajaran direksi dan manajemen serta rekan-rekan dari Ambadar & Ambadar, dan tentunya seluruh peserta yang berbahagia yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam webinar hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara yang telah berkomitmen untuk menegakkan perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Komitmen ini merupakan wujud dari upaya untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar modern, sekaligus perwujudan atas persetujuan TRIPS WTO yang telah berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasinya. Salah satu cabang kekayaan intelektual yang dapat mendatangkan begitu banyak manfaat dan juga sedang mengalami perkembangan pesat adalah desain industri.
Secara sederhana, desain industri dapat didefinisikan sebagai wujud fisik atas suatu produk. Desain industri merupakan disiplin kekayaan intelektual yang unik, akibat sifatnya yang tidak hanya menyangkut aspek estetika, namun juga terhadap sisi utilitas. Dengan kata lain, sifat fungsionalitas suatu produk dan juga sisi visual yang melambangkan identitas produk sama-sama termasuk dalam ruang lingkup desain industri. Karenanya, desain industri telah menduduki posisi yang sangat strategis dalam menentukan daya saing suatu produk. Selanjutnya, pasar desain industri diperkirakan akan mengalami perkembangan yang pesat. Berdasarkan studi yang dikaji oleh Global Industrial Design Market, nilai pasar global diproyeksikan akan tumbuh mencapai 65,41 miliar dolar Amerika pada akhir tahun 2026, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,3% selama kurun waktu 2021 hingga 2026. Oleh karena itu, Ambadar merasa bahwa para pelaku desain industri terkait perlu mendalami pengetahuan terkait desain industri ini agar dapat memanfaatkan potensinya dan mengikuti perkembangan pasar desain industri semaksimal mungkin. Untuk mendukung hal tersebut, kami mengundang pemeriksa desain industri sebagai perwakilan dari DJKI untuk menjadi pembicara dalam webinar kali ini. Besar harapan kami narasumber pada webinar hari ini dapat membagikan banyak ilmu dan pengetahuan tentang desain industri yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi seluruh peserta webinar. Kami juga berharap setelah diselenggarakannya webinar ini, kita semua dapat memanfaatkan pengetahuan atas disiplin desain industri sebagai muara yang mendatangkan nilai-nilai positif. Tak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas usaha dan semangatnya yang telah merealisasikan webinar ini, serta seluruh peserta yang telah mendaftar dan mengikuti acara ini. Dengan mengucap basmalah, webinar dengan tema manfaat perlindungan desain industri dalam kegiatan usaha secara resmi dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Maisa Yuda Kumbara atas sambutannya dan insight yang luar biasa untuk kita semua. Kemudian kita akan langsung masuk ke agenda utama kita, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Bayu Saputra Slamet ST. Namun sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu profil singkat dari Bapak Bayu Saputra Slamet ST. Bapak Bayu Saputra Slamet ST adalah lulusan S1 Teknik Informatika dari Universitas Gunadarma. Pengalaman kerja beliau pada tahun 2009 menjabat sebagai staf seksi regional. Kemudian pada tahun 2011 menjabat sebagai penatausahaan dan jabatan terakhir tahun 2016 sampai dengan sekarang menjabat sebagai pemeriksa desain industri di Direktorat Jenderal Keintelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pelatihan terakhir pada tahun 2018, beliau mengikuti kegiatan pelatihan WIPO Kipo Training Course on Design di Korea Selatan. Beliau juga menjadi narasumber pada 2019 BIMTEK Layanan KI berbasis teknologi informasi pada kantor wilayah di Lombok, NTB. Kemudian terakhir di 2022 menjadi narasumber Mobile Intellectual Property Klinik di Cilegon. Itulah profil singkat dari Bapak Bayu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penyampaian materi dengan tema manfaat pelindungan desain industri dalam kegiatan usaha oleh Bapak Bayu Saputra Slamet ST. Kepada Bapak Bayu, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih banyak moderator Pak Riza dan Pak Yuda atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Bayu Saputra dari Pemeriksa Desain Industri dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sesuai dengan webinar yang diadakan ini mengenai manfaat perlindungan desain industri dalam usaha, saya akan membawakan materi mengenai sukses mendaftarkan desain industri. Jadi ini langsung saya share aja ya. Oke, baik. Silakan. Ini langsung saya mulai aja ya. Ya. Sukses mendaftarkan desain industri. Oke. Jadi KI itu mempunyai beberapa jenis perlindungan KI. Ada apa aja sih? Ini kita lihat ada lukisan, buku, alat peraga itu masuk hak cipta. Nah, kalau untuk Coca-Cola, logo Apple, Gojek itu masuk merek. Untuk inovasi Bluetooth,
ini kimia dan lampu itu masuk ke paten. Nah, yang akan saya bawakan ini mengenai desain industri, di mana desain industri itu selalu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai kita lihat kursi, HP, komputer, mobil, itu semua banyak kaya dan desain industri itu ada di mana-mana gitu. Oke. Pasti definisi desain industri itu? Jadi menurut Undang-Undang Desain Industri, desain industri itu yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau gabungan dari keseluruhannya yang berwujud visual, 2 dimensi atau 3 dimensi. Dan diungkapkan menjadi suatu pola, itu direpresentasikan berupa gambar teknik, render 3D atau foto, dan memiliki kesan estetis, tidak semata-mata fungsi teknis, dan dapat diwujudkan dalam produk, berupa produk komoditas industri, kejadian tangan, dan lain-lain. Apa sih pentingnya desain industri itu? Nah, mungkin hampir semua orang ya, mereka kebanyakan yang saya tahu itu taunya hanya merek, hak cipta, paten. Merek, hak cipta, paten. Tidak hafal desain industri. Nah, makanya saya bahwa desain industri itu justru sangat penting gitu, karena itu hal-hal yang kita lihat juga sehari-hari gitu. Dan pentingnya desain industri itu yaitu salah satunya untuk daya tarik untuk menyasar segmen pasar tertentu, melahirkan ceruk pasar yang baru, dan memperkuat branding dan positioning suatu perusahaan. Pentingnya pelindungan desain industri itu yaitu sebagai pengakuan atas hak moral, pelindungan atas kepemilikan hak, dan pemanfaatan potensi ekonomi. Nah, hal inilah yang akan didapat jika seseorang atau perusahaan itu mendaftarkan desain industrinya. Oke. Desain industri yang mendapat pelindungan, yaitu harus desain industri baru, tidak sama atau tidak mirip secara umum maupun secara khusus, dan belum terungkap pengumuman di dalam atau di luar negeri sebelum tanggal penerimaan atau prioritas. Nah, ini yang harus diperhatikan ini untuk pendaftaran desain industri itu yang belum terungkap, gitu. Oke, ini salah satu sifat desain industri itu yaitu kebaruan, di mana kebaruan desain industri terkait dengan pertimbangan apakah suatu desain industri memiliki kreasi yang identik, berbeda hanya dalam detail imaterial, mirip atau berbeda sama sekali dengan pengungkapan sebelum desain industri tersebut diajukan pendaftarannya. Penilaian atas kebaruan desain industri dilakukan dengan mengevaluasi kemiripan antar dua desain industri yang diperbandingkan, yaitu dengan menimbang dampak fitur-fitur umum dan fitur-fitur pembeda pada suatu desain industri terhadap kesan keseluruhan. Seperti ini contoh gambar ini ada permohonan desain di DJKI dan desain terdaftar di DJKI. Gitu. Secara kasat mata kalau kita lihat ini kan sama ya. Gitu. Nah, jika ini mirip sama banget itu kemungkinan besar bakal ditolak. Gitu, karena dia tidak memiliki unsur kebaruan. Jadi ini salah satu yang harus diperhatikan oleh pemohon desain industri itu, cobalah mendesain tidak meniru dari barang-barang yang sudah ada, atau dia menginovasi lagi dari produk-produk yang sudah ada gitu. Nah, ini desain industri yang tidak mendapat pelindungan, yaitu yang pertama memuat haki milik orang lain. Jadi walaupun kita mendesain suatu gelas, gantungan kunci, tapi di situ terdapat seperti yang ada contoh itu ada lambang Superman, Mercedes, itu kan sudah memuat merek KI milik orang lain, dan itu tidak bisa didaftarkan. Yang kedua, memuat kreasi milik umum atau negara. Seperti kita mendaftarkan desain topi, tapi ada gambar Garuda, itu kan lambang negara Indonesia. Atau itu ada alat tradisional, gong. Nah, itu tidak bisa didaftarkan karena ini kreasi milik umum atau negara. Yang ketiga, melanggar kesusilaan atau ketertiban umum. Seperti gambar ada itu ada mungkin desain bintang ya, pernak-pernik tapi ada lambang PKI, dan atau desain toilet tapi ada, mohon maaf, itu gambar bagian belakang tubuh yang terbalik. Nah, itu tidak akan bisa didaftarkan gitu.
Dan yang terakhir itu menista keyakinan atau agama tertentu, di mana contoh yang ada itu seperti sendal, sol sendal, tapi ada kaligrafi Al-Quran, ayat-ayat suci, atau tulisan Allah, dan yang kedua itu ada gambar patung di agama tertentu yang itu kan patungnya tidak senonoh, jadi itu tidak akan bisa didaftarkan dan seandainya daftar pun akan ditolak. Oke, nah ini contoh kreasi bukan desain industri, yaitu tidak terlihat secara kasat mata, karena seperti definisi desain industri sendiri yaitu suatu tampilan estetika itu yang harus bisa dilihat. Gitu. Kalau misalnya tidak bisa dilihat ya tidak bisa dianggap sebagai desain industri. Kedua, tidak memiliki kesan estetis. Karena ini contoh ini kayak dia pengunci untuk keran atau selang itu dia kan semata-mata karena fungsi gitu. Jadi tidak bisa didaftarkan sebagai desain industri. Yang ketiga, tidak memiliki pola. Seperti kita membuat suatu meja dari batang pohon atau apa, itu kan tidak bisa diproduksi secara massal dengan desain yang sama. Karena namanya dari kayu, itu kan dia memiliki bentuk yang berbeda-beda, tidak akan ada yang sama gitu. Yang terakhir itu bukan produk. Misalnya kita ada gambar bunga atau apa, tapi kita hanya saya mau daftar desain bunganya ini. Nah, ini tidak bisa. Gitu. Kecuali kalau itu disematkan di baju, apa di produk tertentu, di kemasan, itu bisa dianggap sebagai desain industri. Tapi kalau hanya gambar seperti ini aja yang kayak bunga itu tidak bisa dianggap sebagai desain industri. Oke. Nah, ini situs DJKI di www.djip.go.id. Di sini pemohon itu bisa mendapatkan semua informasi dari mulai biaya permohonan, cara mendaftarkan akun untuk mendaftarkan kekayaan intelektual masing-masing dari mulai hak cipta, paten, desain industri dan merek, dan juga untuk penelusuran untuk mencari apakah sudah desain industri yang ingin kita daftarkan. Itu bisa cek semua di situs DJKI ini lengkap semuanya. Dan ini untuk biaya permohonan desain industri yang sekarang, karena semuanya sudah online, jadi sudah lebih murah dibanding beberapa tahun terakhir. Nah, di sini untuk desain industri itu terbagi ada untuk umum dan UMKM. Nah, untuk UMKM masing-masing UMKM maupun umum pun ada untuk pendaftaran satu desain industri dan satu kesatuan desain, set. Nah, ini terlihat dari perbedaan biayanya. Nah, kalau untuk umum itu salah satu syarat yang harus dilampirkan itu yaitu surat pernyataan sebagai UMKM dari dinas terkait. Syarat minimum permohonan, yaitu kita harus mengisi formulir permohonan, membayar biaya permohonan, dan melampirkan gambar dan uraian. Ini hal-hal standar minimum untuk pendaftaran suatu desain industri. Oke, nah ini salah satu, bukan salah satu ya, tampilan saat pemohon ingin membuat akun untuk pendaftaran desain industri. Karena kan sekarang ini kita sudah memakai aplikasi baru, Saki. Nah, ini tampilan pertama. Jadi, di mana pemohon itu harus membuat daftar akun dahulu. Nah, untuk manual book penggunaan Saki itu bisa dapat di link bit.ly/modul desain industri. Itu saya cantumkan di bawah, bisa dilihat. Kita bisa melakukan manual book untuk cara-cara membuat akun permohonan desain industri. Nah, kita lanjut ini yang pentingnya nih, ini karena banyak kadang pemohon yang masih bingung. Oke, jadi pertama kita daftar akun. Klik daftar akun, nanti akan sampai seperti ini. Nah, ini adalah registrasi akun aplikasi desain industri, di mana pemohon itu harus mencantumkan email yang pasti dipakai, dan password. Nah, ini salah satu yang penting itu untuk email dan password itu jangan diganti-ganti, karena ntar segala urusan surat menyurat, info apa mengenai permohonan kita itu akan disampaikan melalui email. Nah, di sini pemohon itu saat membuat akun itu isi data selengkap-lengkapnya, karena itu akan sangat berpengaruh dalam untuk pengiriman data-data, surat menyurat, gitu, dari mulai
nama sesuai KTP, nomor KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, kewarganegaraan, nomor HP, jenis pemohon, provinsi, alamat-alamat itu harus jelas sesuai, biar tidak ada kesalahan gitu. Karena kalau misalnya untuk pengisian akun aja masih kurang lengkap, itu akan sangat menyulitkan dari DJKI untuk surat menyurat. Terutama bila ada kekurangan substantif, kekurangan data-data yang perlu ditambahkan gitu. Nah, setelah kita punya akun, ntar kita tinggal aktivasi di email yang sudah kita daftarkan. Nah, setelah aktivasi ini kita langsung mulai untuk permohonan. Nah, di sini kita untuk melakukan permohonan itu kita tampilannya seperti ini. Jadi ntar untuk kategori itu ada kategori umum dan kategori UMKM. Dan ada pilihan jenis desain industri. Di mana itu ada pilihan satu desain untuk satu desain industri, satu kesatuan desain, set, pecahan satu desain, atau pecahan satu kesatuan set. Di mana pecahan itu biasanya berlaku untuk permohonan luar negeri yang sering. Di mana dia dalam satu permohonan itu ada beberapa macam permohonan. Nah, itu pilihannya pecahan. Jadi dia daftar dulu satu desain, dan untuk sisanya itu dipecah. Gitu. Tapi ada juga mungkin yang belum paham, jadi dia langsung didaftarkan semuanya dalam satu permohonan. Sedangkan kalau untuk permohonan desain industri di Indonesia, itu tidak berlaku multiple desain. Jadi, satu permohonan, satu desain. Oleh karena itu, pasti akan kami suratin untuk dipecah desainnya. Nah, setelah kategori jenis desain itu diisi, kita akan, nah ini jenis permohonan desain. Jadi ada contohnya seperti satu desain industri keseluruhan. Ini ada kursi, kemasan Oreo. Nah, itu satu desain industri untuk keseluruhan. Jadi hanya satu desain, tidak ada desain yang lain. Yang satu lagi, satu desain industri sebagian parsial. Jadi ada beberapa pemohon yang dia ingin mendaftarkan misalnya itu sepatu atau kacamata renang, tapi hanya bagian-bagian tertentu yang ingin dia daftarkan. Jadi kreasinya di situ. Nah, itu masuk desain industri parsial, di mana yang tidak dilindungi itu harus dikasih arsir, garis putus-putus atau titik-titik untuk memperlihatkan bahwa bagian yang diarsir atau diberi titik-titik ini tidak dilindungi, dan hanya bagian-bagian tertentu yang dilindungi. Nah, itu masuk ke parsial. Yang kedua, untuk desain set. Ini kita lihat di sini contoh desain set itu dari speaker, dimana kan ini kan saling melengkapi. Tidak mungkin kalau kita daftar speaker itu hanya speaker kirinya aja, itu tidak akan berfungsi kan. Makanya kenapa ada permohonan satu desain industri keseluruhan dan ada permohonan desain industri set. Yang kedua, itu contoh set kursi dan meja, di mana kursi dan meja ini mempunyai kesamaan corak. Nah, itu masuk ke dalam set. Oke. Nah, setelah tadi kita ngisi jenis permohonan, kita masuk ke detail data pemohon. Nah, ini harus diisi selengkap-lengkapnya untuk data-data pemohon. Siapakah namanya, kewarganegaraan, alamat, negara, provinsi, semua alamat harus jelas. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini loh data-data pemohon. Gitu. Ini berbeda dengan akun. Kalau akun itu kan yang mempunyai akun. Jadi seandainya pemohon itu menyerahkan pendaftaran desain industri ini ke konsultan, nah ntar mungkin konsultan yang buat akun, tapi untuk detail data pemohon tetap si pemilik permohonan desain industri. Nah, selanjutnya data pendesain. Apakah data pendesain itu sama dengan pemilik, yaitu ini pemohon, atau berbeda? Jika sama dengan pemilik, itu klik aja tanda checklist, di checklist aja data sama dengan pemilik, nah itu akan keluar datanya. Tapi jika berbeda, misalnya si pemohonnya itu, kan untuk pendesain itu B, nah itu harus diisi. Karena untuk pendesain itu kan dia yang punya hak pencipta desain itu harus dilengkapi. Yang kedua, data konsultan. Nah, ini harus diisi jika memakai konsultan. Tapi jika tidak ada konsultan, lanjut saja lewat. Kedua, data desain. Nah, di sini yang paling penting ya, pemohon itu jangan sampai lupa mengisi data-data ini, karena
ini akan sangat berpengaruh untuk pemeriksaan substantif oleh kami para pemeriksa. Di mana untuk judul desain industri itu tidak usah bertele-tele, yang singkat saja. Jadi misalnya judul itu untuk nama umum atau lazim produk dalam bahasa Indonesia tidak mencantumkan merek atau tipe barang. Jadi contohnya botol parfum, itu bisa dia nulis botol parfum atau botol minyak wangi. Tapi tidak usah dicantumkan botol minyak wangi merek NZ. Atau enggak, contohnya lagi, permainan anak-anak tipe 30127. Nah, itu tidak perlu dicantumkan seperti itu. Seperti yang saya disebutkan di sini untuk orang Indonesia mengenai judul, hanya nama umum atau lazim produk dalam bahasa Indonesia dan tidak mencantumkan merek atau tipe barang. Nah, ini salah satu yang sering jadi kesalahan, di mana pemohon itu menulis judul sangat panjang atau enggak tidak sinkron dengan deskripsinya. Gitu. Seperti yang saya bilang tadi, ada botol tipe 301 atau enggak botol merek Apple. Nah, itu tidak perlu. Hanya botol saja, botol minum atau enggak botol saja. Nah, ntar dijelaskan di deskripsi. Di mana deskripsi itu adalah kegunaan, penjelasan kegunaan dari suatu produk, karakteristik produk, fitur produk yang ingin dilindungi. Jadi kayak misalnya botol, ntar deskripsinya misalnya digunakan sebagai wadah air minum, berarti kan sudah jelas botol yang di atas ini sebagai wadah air minum, atau enggak digunakan sebagai botol minyak wangi, berarti sudah jelas botol ini digunakan sebagai wadah minyak wangi, gitu. Nah, itu dijelaskan di deskripsi saja, gitu. Kalau untuk judul singkat saja, itu hanya botol saja, kemasan, baju, lemari, nggak perlu yang bertele-tele pakai nama produk, merek, apa kode-kode tertentu. Itu oleh kami pemeriksa saat pemeriksaan substantif akan dihilangkan, gitu. Dan yang kedua itu ada klaim. Nah, di sini mungkin beberapa pemohon masih bingung ya, apa sih itu bentuk, konfigurasi, komposisi garis, dan komposisi warna. Nah, ini klaim desain industri itu kan terbagi menjadi 4 kalau di Indonesia. Jadi ada bentuk itu keseluruhan suatu tampilan. Nah, kalau konfigurasi itu tampilan khusus yang diperlihatkan, kayak misalnya dia ada kayak coakan-coakan buat ini contohnya dashboard mobil ya. Ada buat AC-nya, buat LCD, lubang-lubang AC, ini yang dimaksud konfigurasi. Sedangkan kalau bentuk itu keseluruhan, gitu. Dan untuk 2 dimensi itu ada komposisi garis dan komposisi warna, gitu. Tapi kalau misalnya pemohon bingung, tidak usah diisi pun tidak apa-apa, atau enggak diisi saja. Diisi saja yang dia anggap mana sih yang kira-kira saya mau lindungi, gitu. Nah, ntar kami para pemeriksa itu dalam pemeriksaan substantif akan memeriksa kembali apakah bisa permohonan ini diberikan klaim bentuk, konfigurasi, komposisi garis, atau komposisi warna, gitu. Misalnya ada yang orang melakukan permohonan botol, karena kan botol itu dia hanya melindungi konfigurasi, karena kalau kita lihat secara umum botol itu kan rata-rata sama bentuknya, paling beda di konfigurasi ada coakan-coakan, ada lekukan-lekukan apa yang berbeda dari botol yang lain. Nah, itu rata-rata misalnya kita cek, wah ini tidak bisa dikasih bentuk, jadi akan kita hilangkan. Gitu. Nah, kalau misalnya dia botol itu hanya botolnya saja, tidak ada gambar macam-macam, nah itu untuk komposisi garis dan komposisi warna akan kita hilangkan juga. Berarti hanya konfigurasi saja yang kita berikan. Gitu. Nah, ini pemohon nggak usah khawatir. Misalnya di checklist semuanya atau tidak di checklist pun, itu kami pemeriksa akan merecek ulang lagi apa yang pantas diberikan untuk permohonan ini. Nah, yang ketiga itu Locarno. Kelas itu kelas-kelas yang kita pakai dari Locarno Classification. Di mana kayak misalnya untuk botol itu masuk di kelas 901. Tapi mungkin ini kan tidak semua pemohon hafal apa tahu gitu. Jadi ini dikosongkan saja. Ntar kami pemeriksa yang akan mengecek kembali apa permohonannya dan akan diberikan kelas berapa gitu.
Oke, selanjutnya itu ada catatan pengecualian. Jadi ada beberapa permohonan itu yang akan diberikan disclaimer. Ini seperti yang dilihat, ini ada botol yang diarsir. Ini kan berarti termasuk parsial. Dia hanya dilindungi bagian tertentu di atas botol itu. Nah, itu akan diberikan disclaimer, catatan, yaitu bagian yang dilukis dengan garis putus-putus tidak termasuk yang dimintakan perlindungan desain industri. Jadi yang dilindungi itu hanya bagian yang digambar secara utuh di bagian atasnya. Atau jika ada suatu produk yang didaftarkan desain industrinya tapi dia masih ada merek, kata-kata, gambar, nah itu akan kita kasih disclaimer karena itu kan berbeda ranahnya ya. Gitu. Kita hanya melindungi tampilan estetik. Nah, kita akan kasih disclaimer huruf, kata, angka maupun gambar yang merupakan unsur merek tidak termasuk yang dimintakan perlindungan desain industri. Nah, ini disclaimer untuk catatan. Oke, lanjut ke data prioritas. Nah, untuk data prioritas ini biasanya diisi oleh pemohon dari luar negeri, di mana mereka sudah mendaftarkan terlebih dahulu di negara asal, dan mereka akan memakai data prioritas itu sebagai tanggal penerimaan dari negaranya, sehingga di kita itu ntar dianggap di tanggal mereka mendaftarkan di sana, gitu, untuk tanggal penerimaannya. Walaupun kita tetap ada tanggal penerimaan, tapi data yang di sana itu tetap dianggap selama tidak lebih dari 6 bulan, gitu. Nah, selanjutnya ini adalah data-data yang harus diupload oleh pemohon untuk gambar. Nah, di sini kita lihat ada gambar tampak perspektif, atas, bawah, depan, belakang, samping kiri, samping kanan, dan gambar lainnya. Nah, mungkin ini banyak pemohon yang bingung, apa sih maksudnya perspektif, apa sih tampak atas. Nah, ini bisa kita lihat gambar utama untuk pendaftaran desain industri itu harus jelas. Jadi dalam mengupload suatu gambar, jangan pernah diupload dengan background lain, gitu. Karena ada beberapa kasus yang dia contohnya seperti ini kan gambar botol ya, wadah, itu wadah oli. Nah, di wadah itu selain dia ada gambar botol ini, tapi dia di belakangnya ada meja, ada kursi. Nah, itu oleh pemeriksa akan disurati kembali, yaitu untuk menghilangkan gambar background. Makanya ini termasuk yang paling penting dalam melakukan suatu permohonan desain industri, di mana hal ini masih banyak terjadi kesalahan sehingga akan memperlama proses pemeriksaan. Nah, ini bisa kita lihat dari gambar satu ya, ini gambar satu ini gambar perspektif, tampak depan, tampak belakang, tampak atas, tampak bawah, tampak samping kiri, tampak samping kanan. Ini yang wajib gambar utama yang harus dicantumkan. Dan tanpa background. Nah, ini juga salah satu contoh gambar. Ini kayak air fryer. Dia ada gambar tampak atas, tampak bawah, depan, belakang, samping kiri, samping kanan, dan perspektif. Ini wajib pokoknya. Tanpa background, tanpa ada embel apapun, hanya gambar utama yang dimohonkan. Nah, ini juga contoh kursi. Dia dari gambar 1 perspektifnya, nanti gambar 2 sampai 7 ya tampak depan, belakang, atas, bawah, samping kiri, dan samping kanan. Nah, ini adalah gambar pendukung. Seperti yang tadi saya sampaikan di bagian data gambar, di sini kan ada gambar lainnya. Nah, gambar lainnya ini dapat diisi oleh gambar pendukung. Itu dari mulai gambar terurai, gambar transparan, gambar potongan, atau gambar perspektif lainnya. Gitu. Karena kalau gambar terurai, apa transparan, atau potongan, atau perspektif lain ini dimasukkan ke gambar utama, misalnya gambar terurai tapi masukin ke perspektif, tapi kita perspektif ada lagi, nah itu bakal kita suratin. Karena apa? Kita anggap ini ada 2 desain dalam satu permohonan. Jadi untuk gambar terurai, transparan, gambar potongan, atau gambar perspektif lainnya, itu dimasukkan ke gambar pendukung, gambar lainnya, sebagai referensi. Atau enggak mungkin ada gambar yang botol tapi sedang digunakan diisi air apa gimana, itu termasuk gambar referensi dan masukkan gambar lainnya. Jangan masuk ke gambar utama. Gitu. Gambar utama seperti yang tadi terlihat hanya untuk yang tampak perspektif, tampak depan, belakang, atas,
bawah, kiri, dan kanan. Itu yang wajib dilampirkan dengan jelas. Jangan buram tanpa background apapun. Karena kalau buram dan ada background yang lain, itu sudah pasti akan disuratin kembali. Dan itu akan memakan waktu proses. Ya, selanjutnya, jenis penyajian gambar. Nah, jenis penyajian gambar itu nggak sembarangan. Yaitu bisa gambar teknik, gambar render komputer, atau foto. Nah, kalau untuk gambar teknik atau gambar render komputer, yang saya perhatikan rata-rata itu benar. Hanya gambar utamanya saja. Nah, tapi yang banyak kesalahan itu untuk gambar foto. Gitu. Ini kan kita lihat ada gambar kayak wadah, tapi dia background-nya kan polos. Nah, ini yang benar. Tapi masih banyak pemohon yang, contohnya saya terakhir meriksa itu suatu tempat tidur. Tapi dia di background itu masih ada meja, tirai, kursi. Nah, itu akan kita mintakan, kita suratkan untuk menghilangkan background. Karena itu akan menyamarkan dan akan jadi pertanyaan, desain apa sih yang mau didaftarkan? Gitu, apakah tempat tidurnya, atau kursinya, atau mejanya, apa tirainya? Karena untuk kursi, meja, tirai itu mereka punya desain industri tersendiri. Gitu. Berarti itu kan dianggap ada beberapa desain. Nah, itu yang harus dihilangkan background-background tersebut. Nah, selanjutnya adalah data-data dokumen. Dari mulai surat kuasa, surat pengalihan hak desain industri, surat kepemilikan desain industri, surat keterangan UMKM, bukti prioritas, dan dokumen lainnya. Ini bisa kita lihat, kalau untuk dokumen permohonan itu ada dokumen administratif dan substantif. Nah, untuk administratif itu yaitu surat kepemilikan desain industri. Di mana di sini pemilik harus membuat surat kepemilikan, yang ini contohnya ini bisa di-download, ada juga, ntar saat mau mengajukan permohonan, itu membuktikan bahwa pemilik adalah individu atau badan hukum. Nah, badan hukum ini yaitu diwakili oleh pihak yang diberi tanggung jawab untuk mewakili, dibuktikan dengan SK jabatan atau sejenisnya. Jadi untuk membuktikan bahwa surat pernyataan kepemilikan desain industri ini bahwa benar, yang bertanda tangan misalnya atas nama A apa B, dengan ini menyatakan bahwa desain industri berjudul Bangku adalah milik kami, gitu, untuk membuktikan. Dimana jika terbukti bahwa hal ini bohong atau bukan desain sendiri, itu akan bisa dibatalkan, gitu. Makanya surat pernyataan kepemilikan desain industri ini wajib dilampirkan, gitu. Kedua adalah surat pengalihan hak desain industri dari pendesain pemohon. Jadi misalnya surat pernyataan ini misalnya si pendesain itu siapa? A, gitu. Pemohonnya B. Nah, dia ingin mengalihkan desain ini kepada pemohon. Nah, ini harus dibuat surat pernyataan pengalihan hak desain industri. Di mana pihak pemberi itu pendesain. Dan pihak penerima itu pemilik atau pemohon desain industri. Nah, pendesain itu adalah individu, satu atau lebih dari satu. Pemilik adalah individu atau badan hukum. Nah, ini yang harus dilampirkan jika ada pengalihan hak desain industri. Gitu. Nah, sebagai info, untuk pendesain itu bisa lebih dari satu. Jadi misalnya untuk pendesain permohonan kursi, nah itu pendesainnya ada 3, itu cantumkan semuanya. Tidak perlu satu, jadi semuanya dicantumkan. Siapa pendesainnya? Jangan sampai tidak, karena pendesain itu mempunyai hak yang sama, gitu. Tidak hanya satu pada orang. Jika pendesain ada 10, 10-10-nya cantumkan. Nah, selanjutnya, jika pemohon sudah beres mengupload semua data-data yang diminta, dari mulai surat kuasa jika ada, itu biasa surat kuasa itu jika memakai konsultan, surat pengalihan hak desain jika ada, surat kepemilikan desain industri wajib dilampirkan, surat keterangan UMKM jika ada, dan bukti prioritas, biasanya kalau yang luar negeri, dan dokumen-dokumen lainnya, itu langsung lanjut ke pembayaran. Nah, untuk pembayaran itu sendiri, saat pemohon sudah beres mengupload semua datanya, itu mereka akan lanjut mendapat kode billing. Di mana kode billing itu langsung dibayarkan melalui pembayaran PNBP
ke beberapa jenis ATM atau M-Banking. Di mana kalau untuk ATM itu di JKI sudah bekerjasama dengan BNI, BRI, Mandiri, dan BCA. Sedangkan kalau M-Banking itu kita baru memakai BNI dan Mandiri. Nah, jika pemohon sudah melakukan pembayaran, berarti sudah beres. Nah, itu ntar akan dilakukan proses pemeriksaan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif. Dan jika dalam pemeriksaan substantif tidak ditemukan persamaan desain dengan yang sudah ada, insya Allah itu akan langsung diberikan sertifikat desain industri. Nah, ini contoh sertifikat desain industri, di mana sertifikat hak desain industri itu sebagai bukti kepemilikan hak desain industri diterbitkan secara elektronik melalui aplikasi dan berlaku selama 10 tahun. Berlaku sejak tanggal penerimaan, bukan sejak sertifikat diterbitkan. Jadi, jika pemohon ini mendaftarkan permohonan desain industrinya pada tanggal 24 Januari 2020, dan sertifikatnya itu misalnya keluar bulan Oktober 2020. Nah, dia masa berlaku itu dihitung dari tanggal penerimaan, 24 Januari 2020. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendaftaran desain industri, di mana ini banyak sering terjadi gitu. Ini kasus yang banyak terjadi di mana pemohon itu sudah mempublikasi dahulu gitu. Jadi misalnya ada pemohon A, dia ingin mendaftarkan produknya, misalnya produk HP atau misalnya kursi atau meja. Nah, biasanya kan rata-rata di kita itu sudah diproduksi dan dijual duluan, diupload di medsos, diupload di media-media sosial lainnya. Nah, itu akan menggugurkan hak desainnya. Di mana misalnya dia mempublikasi di medsos pada tanggal 1 Januari 2020. Sedangkan dia baru daftar 2 Februari 2020. Nah, saat pemeriksa desain industri melakukan pemeriksaan substantif, kita kan akan melakukan pengecekan di database permohonan desain industri yang sudah terdaftar di PDKI, itu ada di website kami, di WIPO, maupun di Google, di media-media yang lainnya. Itu akan kita cek sedetail-detailnya. Nah, jika terlihat apa ditemukan dengan desain yang sama, dengan tanggal yang sudah terlebih dahulu, itu akan menggugurkan hak desainnya. Karena desain industri itu kan sifatnya kebaruan. Jadi kita akan menganggap itu tidak baru karena sudah ada publikasi terlebih dahulu. Gitu. Nah, ini yang harus sangat diperhatikan oleh pemohon. Gitu. Karena ini sampai sekarang pun masih sering terjadi. Di mana pemohon itu seperti tadi sampaikan, dia mempublikasi terlebih dahulu di mana-mana. Dan baru didaftar beberapa bulan kemudian. Nah, itu yang banyak terjadi kesalahan. Gitu. Yang kedua, sebelum melakukan pendaftaran desain industri, tolong untuk cek database permohonan desain industri yang sudah terdaftar di PDKI. Ini situsnya ada di situs kami. Bisa cek di sini ada penelusuran dari mulai database di DJKI sendiri, ada dari WIPO, yang ada permohonan desain industri di luar negeri. Itu bisa sinkron data ke situ. Itu saya sebagai pemeriksa menyarankan, mungkin wajib ya, untuk pemohon itu untuk selalu mengecek database. Memang tidak menjamin 100%, karena bisa saja saat Anda mengecek sekarang, mungkin desain yang Anda lihat, oh ya tidak ada yang sama. Tapi kita tidak tahu, mungkin saat Anda akan mendaftarkan seminggu kemudian, ternyata di rentang waktu itu ada yang sudah mendaftarkan. Gitu. Jadi, tolong selalu cek and recheck database permohonan di JKI, di Google, di WIPO, itu selalu cek apakah sudah ada permohonannya. Karena akan sangat merugikan pemohon. Jika dia tidak mengecek, dia asal daftar, dan ternyata saat dilakukan pemeriksaan, sudah ada desain yang didaftarkan. Dan ini sering terjadi. Gitu. Belum lama ini waktu saya pas kemarin mobile appeal clinic di Cilegon, itu ada pemohon yang dia mau mendaftarkan. Tapi ternyata saat dicek, sudah ada.
sedangkan dia sudah daftar, dan itu ya kita pun tidak bisa apa-apa gitu. Dan saat masuk ke proses pemeriksaan substantif, yang kemungkinan besar akan ditolak gitu, karena sudah ada desainnya dengan tanggal yang lebih dahulu sebelum tanggal penerimaan pendaftaran si pemohon gitu. Jadi ini hal yang benar harus diperhatikan. Jangan pernah publikasi, selalu cek database permohonan desain. Dan yang ketiga itu saat pengajuan permohonan, seperti yang disampaikan di awal, gambar itu harus jelas tanpa background. Nah, hal ini yang sangat penting diperhatikan hingga akan memudahkan proses pemeriksaan, proses sampai keluar sertifikat pun juga akan lebih singkat dibanding yang dari gambar nggak jelas gitu. Dan pemohon pun juga tidak akan dirugikan jika dia tidak publikasi terdahulu gitu. Ini yang terakhir, tapi mungkin kita coba share ini ya, bentar. Nah, apakah terlihat jelas ini? Nah, di sini ini website di JKI ya, di jkib.go.id. Nah, di mana di sini itu kita sudah lengkap. Maaf Pak Bayu, belum terlihat Pak. Terlihat ya? Mau saya stop dulu kali ya? Boleh Pak. Sudah terlihat? Ya, sudah Pak. Oke. Nah, di sini saya sarankan pemohon itu untuk selalu mengecek penelusuran. Ini ada PDKI. Ini PDKI ini database di Ditjen KI, ASEAN, dan WIPO. Ini semua data lengkap. Gitu. Pokoknya jangan pernah nggak ngecek. Itu sebelum melakukan pendaftaran harus selalu cek dulu. Gitu. Karena itu akan sangat merugikan pemohon jika pemohon itu tidak mengecek asal daftar saja. Gitu. Nah, ini bisa kita lihat di sini untuk pengamalan data kekayaan intelektual kami ini ada mulai pengecekan untuk merek, paten, desain industri, hak cipta, dan indikasi geografis. Ambil contoh misalnya desain industri. Ada orang mau mendaftarkan kursi. Nah, ini bisa kita lihat semua. Data-data mana sih yang sudah ada di sini? Gitu. Jika kita mendaftarkan sama ya udah pasti bakal ditolak. Walaupun desain industri ini sudah habis masa berlakunya gitu, tapi tetap dianggap ini sebagai desain yang sudah ada gitu, dan desain yang baru didaftarkan itu akan dianggap tidak baru gitu. Jadi ini selalu cek, jangan pernah lupa untuk selalu cek and recheck database kami gitu, karena ini sangat penting dan enak bagi pemohon. Dia tidak akan sayang uangnya, karena kalau sudah kita melakukan proses pendaftaran, kita daftar, ternyata barangnya sudah ada, ya itu tidak akan ada pengembalian, gitu, dan kemungkinan besar pasti ditolak. Jadi ini penting, gitu. Kedua, untuk segala informasi mengenai kekayaan intelektual dari mulai merek, paten, desain industri, hak cipta, IG, DTLST, rahasia dagang, komunal, itu kita bisa satu-satu di sini. Contohnya desain industri, ini kita lihat dari mulai pengenalan desain industri, syarat, biaya, sistem klasifikasi, dan ini sistem klasifikasi bisa kita cek di sini. Nah, ini lengkap, langsung akses dia ke Locarno. Ini sampai saat ini Locarno udah sampai edisi ke-14. Ini kita bisa ngecek kelas apa sih yang cocok buat desain saya gitu. Tapi seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, jika tidak hafal apa masih bingung, tidak apa-apa, tidak diisi Locarno class-nya. Itu akan kita kelas kembali mana yang cocok gitu. Dan untuk di bagian permohonan ini adalah untuk pembikinan akun. Di mana misalnya pemohon ingin membuat akun desain industri. Nah, ini langsung kita klik yang desain industri. Nah, ini langsung kita daftar. Langsung kita daftar, bikin akun. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, langsung daftar, diisi sesuai dengan yang jelas gitu.
Ini mungkin presentasi saya yang terakhir. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan mengenai desain industri. Pokoknya pesan saya kalau untuk pemohon, jangan publikasi, selalu cek database permohonan KI. Gitu. Kedua, saat ini kan konsultan itu sudah banyak ya. Salah satunya Amadar. Nah, Amadar ini salah satu firma hukum tentang kekayaan intelektual yang sudah sangat senior dan banyak permohonan memakai jasa dari Amadar. Nah, jika pemohon tidak mau ribet dengan urusan-urusan apa sih data yang harus saya lengkapin, mesti saya gimana, saya mesti bikin akun apa gimana, hubungi saja memakai konsultan dari Amadar. Gitu. Karena apa? Mereka sudah lebih mengerti gitu kan, dan itu akan sangat membantu bagi pemohon-pemohon yang dari luar daerah. Ya mungkin sekarang kan untuk permohonan KI itu kan sudah bisa kita daftar secara online ya. Tidak seperti beberapa tahun terakhir yang dimana kita kalau untuk daftar itu harus datang ke kantor kami yang di Kuningan gitu. Tapi sekarang bisa online. Tapi kan mungkin ada beberapa pemohon yang dia bingung. Gimana sih saya bikin akunnya walaupun sudah ada infonya, saya harus gimana sih? Apa sih yang harus saya lampirkan? Nah, itu jangan sungkan untuk memakai konsultan gitu. Karena itu akan sangat membantu. Dan sudah banyak kawan-kawan saya juga yang dia punya usaha, karena dia tidak ada waktu untuk mendaftarkan KI-nya, dia memakai jasa konsultan dan itu sangat mempermudah. Gitu. Tidak akan ribet dengan segala urusan, hanya menyiapkan apa yang diperlukan. Tapi ntar konsultan yang langsung beraksinya, yang action-nya gitu. Terima kasih, semoga sukses, dan ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu untuk para pemohon maupun konsultan mendapatkan ilmu-ilmu mengenai desain industri. Baik, Terima terima kasih. kasih Pak Bayu untuk pemaparan materi yang luar biasa, dan kita dapat memahami pentingnya perlindungan desain industri, manfaat serta keuntungannya ya bagi para desainer, khususnya para pelaku usaha kreatif di Indonesia. Tadi saya juga, Pak Bayu sudah sampaikan bahwa langkah awal yang penting ya teman-teman, supaya dapat melakukan penelusuran terlebih dahulu ya, begitu Pak Bayu ya. Nah, Jadi itu yang paling penting banget Mas, karena penting. banyak banget yang kadang mereka tertarik, kayak mereka mungkin paham gitu kan. Iya. Oh ya, kayak ini penting gitu. Iya. Akan buru daftar. Tapi dia tidak ngecek apakah sudah ada belum desain yang pengen saya daftarkan. Akhirnya saat sampai ke kami pemeriksaan substantif, ya dengan Sudah tidak ada berarti kebaruan. kita harus tolak gitu, karena ya itu tidak ada kebaruan gitu. Karena kan di Iya. kita itu kan desain industri itu kan sifatnya kebaruan gitu. Ini yang penting dan kadang masih suka diabaikan. Iya, betul betul Pak Bayu. Setuju Pak Bayu. Iya. Jadi mungkin itu sangat penting ya, tadi disampaikan oleh Pak Bayu bahwa kita perlu sekali melakukan penelusuran, dan mudah caranya kita bisa langsung melihat di situs DJKI ya Pak Bayu ya. Benar sekali.